Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas materi lanjutan dari pohon biner, yaitu hari ini tentang kunjungannya, kunjungan pada pohon biner. Nah, artinya kunjungan di sini adalah bagaimana cara kita menelusuri atau membaca satu persatu simpul yang ada di dalam pohon biner. Cara membacanya ini atau cara menelusurinya terdapat 3 bentuk ya. Yang pertama yang disebut dengan kunjungan secara pre-order atau the first order. Urutan mengunjunginya atau membacanya adalah yang dibaca simpul akar terlebih dahulu, kemudian cabang kiri, baru cabang kanan ya. Jadi urutannya pre-order adalah akar, kiri, kanan, dihafalkan dulu. Nanti Ibu berikan contohnya. Kemudian bentuk yang kedua disebut dengan in order. In order yang dibaca terlebih dahulu adalah cabang kiri, kemudian akar, baru cabang kanan ya. Jadi in order kiri, akar, kanan. Dan bentuk yang ketiga adalah post order. Post order urutan membacanya adalah cabang kiri terlebih dahulu, baru cabang kanan, baru akar. Nah, post order akarnya terakhir, pre order akarnya pertama. Kalau in order akarnya di tengah, bacanya setelah langkah kedua ya. Oke, kalau kita perhatikan ketiga bentuk tersebut, baik pre-order, in order maupun post order, itu kunjungannya adalah mendahulukan cabang kiri terlebih dahulu baru cabang kanan. Yes, seperti kita lihat di pre-order akar kiri dulu baru kanan. In order kiri dulu, akar, baru kanan. Dan post order adalah kiri, akar, baru kanan. Jadi semuanya mendahulukan cabang kiri terlebih dahulu, baru cabang kanan. Maka orientasi kunjungan yang demikian itu disebut dengan LRO, left to right oriented. Ya. Untuk orientasinya bisa kita rubah menjadi RLO, right to left oriented. Ya, jadi kalau pre-order kita ubah orientasinya menjadi right to left oriented, maka urutan kunjungannya adalah menjadi akar dulu, cabang kanan, baru cabang kiri. Untuk in order, maka urutannya menjadi cabang kanan, akar, baru cabang kiri. Dan post order urutannya menjadi cabang kanan, cabang kiri, baru akar. Oke. Nah, untuk nanti yang akan Ibu bahas selanjutnya adalah yang orientasinya LRO. Untuk LRO ya, left to right oriented. Untuk RLO-nya, right to left oriented, nanti bisa dicoba sendiri. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan dengan contoh bagaimana cara kunjungan dengan bentuk pre-order ya. Tadi kunjungan dengan cara pre-order, langkahnya adalah mengunjungi simpul terlebih dahulu, simpul akar ya, kemudian baru cabang kirinya, baru cabang kanannya. Ya, misalnya di sini contohnya adalah pohon A ya. Pohon A, kenapa dinamakan dengan pohon A? Karena akarnya adalah simpul A, jadi dinamakan pohon akar. Nah, bagaimana cara mengunjungi dari pohon A ini ya? Maka jika kita mengunjunginya dengan cara pre-order, maka urutan simpul yang akan dibaca adalah A dulu. Kenapa? Karena A adalah akar. Setelah akar, maka kita akan mengunjungi cabang kiri. Nah, kita lihat cabang kiri ini ada bentuknya seperti ini, cabang kiri. Nah, ketika kita membaca cabang kiri, maka yang kita dahulukan membacanya adalah orang tuanya dulu. Orang tua ini D sama B ini orang tua. D ya, D ini ada di cabang kiri. Ya, kita mendahulukan orang tua di cabang kiri dulu, baru ke cabang kirinya. Kalau D ini nanti punya anak, maka yang dibaca D dulu, baru ke bawah terus ya. Sudah selesai, baru cabang kiri semua selesai, baru kita ke cabang kanan di cabang kirinya, yaitu E ya. Di A, B, D, E. Nah, setelah kita membaca E berarti selesai cabang kiri, baru kita ke cabang kanan. Nah, kebetulan di cabang kanan ini hanya satu simpul ya, jadi selesai. Jadi urutannya adalah A, B, D, E, C. Oke, Ibu berikan contoh satu pohon lagi. Misalnya di sini pohon A ya.
levelnya lebih banyak. Kalau tadi level berapa, ini pohon A-nya, ini pohon A-nya level 3 ya, level 1, level 2, level 3. Nah, sekarang Ibu berikan contoh pohon A dengan level 4 ya. Di sini ada level 4, level 1, level 2, level 3, ini level 4 ya. Artinya simpulnya lebih banyak ya. Nah, urutan membacanya adalah akarnya terlebih dahulu, berarti A, kemudian ke cabang kiri. Cabang kiri, sini kita baca orang tuanya dulu. Berarti B, D, terus ke sini. Ke cabang kiri dari simpul D, tapi karena tidak ada langsung ke kanannya. Kanan di cabang kirinya ya. Kemudian setelah itu, setelah G, kalau B ini punya anak, maka ke sini dulu. Ke cabang kanan dari B. Tapi karena tidak ada, dan kemudian sudah tidak ada lagi simpul di cabang kirinya, baru kita ke cabang kanan. Nah, di cabang kanan ini kita lihat orang tua siapa di sini? C sama E ya kan? Maka ini dibaca terlebih dahulu. Artinya berarti kita membaca cabang kiri dulu ketika di cabang kanan. Selesai ya, baru kita ke cabang kanan di kanannya. Jadi kanannya E, kemudian nanti kanannya C. Seperti itu ya. Jadi urutannya A, B, D, ke sini karena nggak ada langsung ke sini, G, ke sini nggak ada, ke kanannya B nggak ada ya, langsung ke kanan, ke cabang kanan C, E, H. Kalau nanti ada di bawahnya H mungkin ke sini ya. Tapi karena tidak ada langsung ke kanannya E, ke kanannya C, selesai ya. Seperti itu contoh pre-order. Oke, untuk algoritmanya seperti ini ya. Kita lihat, jadi kunjungan secara pre-order ini akan dibaca jika akarnya tidak nol ya. Jadi kalau ada akarnya bisa dibaca, kalau tidak ada akarnya berarti tidak bisa dilakukan kunjungan secara pre-order. Jadi jika akarnya tidak sama dengan 0, maka cetak akarnya, baca akarnya gitu ya. Kemudian ke cabang kiri, kemudian ke cabang kanan. Oke, yang kedua bentuk kunjungan secara in order. Ya, urutan kunjungannya adalah cabang kiri dulu, akar, baru cabang kanan. Ya, kita lihat di sini cabang kirinya adalah B, ya, cabang kanannya adalah C. Ya. Kita ke cabang kiri dulu, berarti kita membaca. Kita lihat nih di pohon B, di cabang kiri yang paling bawahnya simpul apa? Yaitu simpul D ya. Berarti kita lihat di sini kita nggak bisa ke B karena B statusnya adalah sebagai orang tua, berarti akar di cabang kiri nih, jadi nggak bisa ya. Jadi kita kesini dulu. Tapi kalau D masih punya anak berarti nggak bisa baca D, bacanya yang di bawahnya D ya. Karena ini jadi bisa dikatakan kalau membaca secara in order kita lihat daun yang paling kiri ya. Ini daun artinya simpul yang tidak memiliki simpul lain di bawahnya ya. Di sini ya D. Berarti kiri, akar, kanan, seperti itu urutannya. Kiri, akar, kanan. Kalau akar di cabang namanya orang tua ya. Kiri, akar, kanan. Selesai cabang kiri baru ke akar yang sesungguhnya yaitu A. Selesai akar baru ke cabang kanan. Nah, karena kebetulan di sini cabang kanannya cuma satu, langsung ke C ya. Jadi urutannya adalah D, B, E, A, C. Oke, contoh berikutnya pohon A dengan level yang berbeda di sini. Kita lihat mana cabang yang paling kiri di cabang kiri ya. Jadi daun yang paling kiri di cabang kiri di sini nih. Kiri dari D, tapi karena tidak ada, maka langsung naik ke akarnya. Ini kan kiri nggak ada, akar kanan. Selesai satu di bagian kiri dari B, ibaratnya di sini D ini kan bagian kiri dari B ya. Selesai baru kita ke akarnya dari orang tua dari D-nya. Selesai baru kita ke kanan. Kanannya ini kalau ada yang kirinya maka yang dibaca kirinya dulu. Baru kanannya, baru ke akarnya ya. Jadi urutannya kiri, akar, kanan ya. Ini kiri sudah selesai, baru kita ke akar yang sesungguhnya. Nah, selesai ke cabang kanan kita lihat mana daun yang paling kiri cabang kanannya, yaitu H. Ya H, jadi kiri, akar, kanan. Selesai cabang kiri dari cabang kanan
dari orang tua C, baru kita ke C-nya. Baru saya ke cabang kanan, kita lihat kalau nanti cabang kanan dari C ini punya anak-anak lagi di bawahnya, kita lihat yang paling kirinya terlebih dahulu ya, karena cuma satu yaitu F, berarti langsung F ya. Oke, berarti D, G, B, A, H, E, I, C, F, yaitu urutannya. Berikutnya yang ketiga adalah, ini algoritmanya ya, sama bisa dibaca jika akarnya tidak nol, kemudian baca cabang kirinya dulu, baru akar, baru cabang kanannya. Untuk kunjungan yang ketiga itu disebut dengan kunjungan post order, di mana urutannya adalah cabang kiri, cabang kanan, baru akar ya. Untuk contoh dari pohon A, ini seperti ini, kita lihat cabang kirinya, tadi cabang kiri berarti kita lihat daun di cabang kiri ya, yaitu D. Cabang kiri kanan, jadi nggak ke B dulu. Kalau in order tadi kan D, B, E ya, tapi kalau post order lurus dulu baru naik D, E, B, selesai lurus lagi, lurusan dari B baru ke A, akar yang paling akhirnya, jadi D, E, B, C, A, lurus dulu baru naik, lurus dulu baru naik, seperti itu ya. Oke, contoh lain di sini kita lihat mana daun yang paling kiri di cabang kiri, karena tidak ada langsung ke kanannya, lurus dulu, bukan naik. Kalau tadi naik ya, ini lurus dulu. DB, nah setelah D ini kalau nanti di sebelah kanannya B itu ada, berarti ke sini dulu. Tapi karena tidak ada, langsung naik ke orang tuanya. Selesai cabang kiri, kita ke cabang kanan. Cabang kanan lihat daun yang paling kiri yaitu H, lurus lagi HI, naik, kemudian lurus lagi, naik, baru naik ke akar yang sesungguhnya. Ini paling mudah post order ya, lurus dulu naik, lurus dulu naik, lurus dulu naik, lama-lama setelah ke cabang kanan naik ke orang tuanya satu persatu. Oke, itu 3 kunjungan dari pohon biner ya, yaitu bentuk yang pertama tadi pre-order, urutannya adalah akar kiri kanan. Yang kedua in order, urutannya adalah kiri akar kanan, dan post order urutannya adalah kiri kanan akar ya. Jika masih belum paham, nanti bisa dikerjakan contoh latihan yang Ibu berikan, dan nanti akan Ibu bahas setelah Anda mengerjakan. Oke, ini untuk algoritmanya bisa dibaca kunjungan secara post order ini jika akarnya tidak sama dengan 0 ya. Kemudian kunjungi left-nya dulu, right-nya, baru akarnya. Berikutnya, selain 3 bentuk dari kunjungan tadi, ada lagi kunjungan yang disebut dengan kunjungan level order ya, dimana kunjungan level order itu adalah simpul dikunjungi berdasarkan levelnya terlebih dahulu ya, level-levelnya ya. Jadi yang pertama mengunjungi level 1, setelah level 1 baru mengunjungi simpul-simpul yang ada di level 2, kemudian selanjutnya mengunjungi simpul-simpul yang ada di level ketiga, dan seterusnya. Jadi contohnya kalau kita mengunjungi, contoh misalnya pohon A ini, kalau kita mengunjungi secara level order, maka urutannya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Level order paling gampang. Nah, itu level order. Oke, ini tadi sudah Ibu contohkan ya. Oke, berikutnya adalah aplikasi pohon biner ya. Mengapa di dalam struktur data itu ada yang disebut dengan struktur pohon? Seperti yang sudah Ibu katakan di minggu lalu bahwa struktur pohon yang sering digunakan di dalam pemrograman adalah pohon biner. Nah, ini salah satu contohnya dari aplikasi pohon biner adalah diaplikasikan di dalam mengubah notasi matematis ya. Di mana notasi matematis ini ada yang disebut dengan bentuk prefix, infix, dan postfix ya. Di mana notasi matematis yang sering kita tulis itu disebut dalam bentuk infix ya. Nah, nanti bagaimana notasi matematis yang sudah kita buat itu dirubah dalam bentuk prefix dan postfix. Nah, kenapa perlu dirubah menjadi prefix ataupun postfix? Itu karena ketika kita menulis
notasi matematis dalam bentuk prefix ketika nanti akan dikerjakan oleh sistem komputer, maka dia akan diterjemahkan ke dalam notasi matematis yang dimengerti oleh sistem komputer. Nah, notasi matematis yang dimengerti oleh sistem komputer adalah notasi yang disebut dengan prefix dan postfix. Seperti apa bentuk notasi prefix dan postfix nanti Ibu jelaskan. Nah, ketika kita nanti akan membentuk notasi prefix, maka kita akan membaca pohon biner tersebut dengan kunjungan preorder. Jadi prefix dari kunjungan preorder. Notasi infix berarti dari kunjungan in order. Dan notasi postfix itu dari kunjungan post order. Ini contohnya. Ini contohnya notasi matematis. Kalau kita mau membaca bagaimana notasi matematis dari pohon ini dalam bentuk postfix tadi, maka kita bacanya menjadi post order. Kalau mau notasi infix berarti kita baca pohon ini dengan cara in order. Dan kalau ingin menghasilkan notasi postfix, maka pohon ini kita baca menjadi post order. Oke, kita lihat seperti apa bentuk pohon ini jika dia dalam bentuk notasi postfix, prefix dulu ya, prefix. Berarti kita baca secara preorder. Preorder itu tadi urutannya adalah akar kiri kanan, ya, akar kiri kanan. Berarti yang kita baca adalah plus akar kiri, karena kirinya cuma satu langsung A ya, plus A, kemudian ke cabang kanan. Cabang kanan ini kita baca orang tuanya dulu, kali, baru B, baru C ya. Jadi pohon plus ini kalau kita bentuk daripada prefixnya adalah plus A kali BC. Ya, artinya prefix menerjemahkan notasi matematis dengan cara menuliskan operatornya terlebih dahulu baru operannya. Ya, jadi menuliskan tanda matematisnya dulu baru variabelnya ya. Ini plus A kali BC. Nah, notasi matematis dari bentuk infix itu seperti apa? Kita baca secara in order. In order tadi kiri akar kanan ya. Berarti A tambah ya kiri akar, kemudian ke cabang kanan ke kirinya dulu, B baru akarnya, B kali C. Jadi notasi matematis ini adalah A tambah B kali C. Nah, kalau dibentuk pohonnya menjadi seperti ini, A kali B tambah C. Nanti Ibu ajarkan bagaimana cara membentuk pohon biner dari notasi matematis dari dalam bentuk notasi matematis infix ya, A tambah B kali C. Nah, kalau post order bagaimana? Post order itu adalah kiri berarti cabang daun yang paling kiri ini A ya, cuma satu, kiri, selesai cabang kiri kita ke cabang kanan itu kirinya dulu, daunnya dulu ya, baru ke C. Jadi A, B, C baru naik satu-satu ke akarnya, A, B, C kali plus ya. Artinya postfix ini kebalikan dari prefix. Kalau prefix menuliskan operatornya terlebih dahulu baru operan, maka post order adalah menuliskan operannya dulu baru operatornya ya. Jadi A, B, C kali plus. Sedangkan infix adalah menuliskan operator di antara operannya. Seperti tadi A tambah B kali C ya. Jadi ini bentuk yang kita kenal adalah infix di mana operator ditulis di antara operannya. Ini contoh yang B bisa ya. Jadi kalau preorder seperti apa bentuknya? Preorder kali tambah AB kurang BC. Kalau infixnya, infix A tambah B kali B dikurangi C. Kalau post ordernya AB plus BC kurang kali ya, seperti itu. Oke, contoh yang ketiga ini agak banyak lagi levelnya, sampai dengan level berapa ini? Level 4 ya. Coba kita lihat bagaimana preordernya. Preorder tadi akar dulu, pangkat, kemudian turun ke cabang kiri, orang tuanya dulu dibaca. Jadi cabang kirinya dulu yang kita baca. Pangkat minus kali tambah A, selesai cabang kiri, baru ke cabang kanan di cabang kirinya. Kita ke kanannya sini, kemudian ke kanannya lagi. Nah, ketika ke kanannya ini kita baca orang tuanya dulu.
baru D, baru B. Ya, jadi urutannya pangkat minus kali plus AB, C, kita ke sini dulu, minus DE. Baru ke cabang kanan yang kita baca adalah orang tuanya dulu plus baru FD. Ya, seperti itu. Kalau in order berarti A tambah B kali C. Kiri akar kanan, kiri selesai akar kanan, kiri selesai akar ke kanannya, kiri akar kanan gitu ya. A tambah B kali C dikurangi B di apa namanya? A tambah B kali C, kiri udah selesai ya, baru ke akarnya minus, kiri dulu D dikurangi B, selesai, baru pangkat F ditambah G. Itu in order. Post order lurus dulu, AB plus ya, AB plus C kali DE minus, baru minus yang ini. Selesai cabang kiri, baru ke cabang kanan dulu. Cabang kanan FG plus pangkat. Ya, itu seperti itu. Coba nanti dicoba lagi sendiri ya, hasilnya seperti apa. Dari masing-masing pohon ini ya, pohon plus, pohon kali, dan pohon pangkat dicoba lagi sendiri. Kunjungan secara in order, pre-order, dan post ordernya. Sudah nggak usah dicari lagi, ada di sini, nanti dibaca lagi sendiri ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Setelah ini nanti akan Ibu berikan video bagaimana cara membentuk pohon biner dari notasi matematis. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di dalam grup WA-nya. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.